Kita punya 2 alasan untuk mempercakapkan isu ini, karena menurut saya 2 alasan ini akan memberikan gambaran tentang peta politik ya, domestik kita atau peta politik dalam negeri kita, sekalipun kita tahu bahwa, geopolitik itu akan turut memberikan pengaruh yang signifikan terkait dengan perkembangan politik di Indonesia yang bisa saja kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjatuhkan reputasi seorang Prabowo, ya, seorang presiden dan juga wakil presiden. Ini menjadi sebuah catatan yang menarik bagi kita semua untuk melihat 2 fenomena. Yang pertama adalah bicara tentang adanya statement-statement dari guru besar kita yang akhir-akhir ini kelihatannya bias ya, yang akhir-akhirnya tidak menunjukkan keperkasaan intelektual mereka untuk menganalisis atau menyampaikan temuan-temuan yang sifatnya pure, netral sebagai hasil suatu riset, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh salah sebuah lembaga yang namanya Survey Poltreking Indonesia yang kemudian atau meluncurkan, mempublikasikan hasil survei mereka terkait dengan tingkat kepuasan publik atas kinerja Prabowo. Dan hasilnya boom ya, 74, 74,9% puas dengan kinerja Pak Prabowo. Ini kalau dilihat-lihat sepertinya ada koneksi benang merah dengan keberlanjutan dari tingkat penerimaan publik terkait dengan kinerja Pak Jokowi pada saat akhir-akhir masa jabatan beliau dalam periode yang kedua. Nah, kita akan bahas tentang sebuah pertanyaan, mengapa kemudian para pakar-pakar ini ya seperti bintang yang jatuh dari langit ya dan hangus terbakar di bumi ya, tidak lagi menunjukkan kegarangan, keperkasaan sebagai seorang guru besar yang pure ya, bergulat dengan persoalan-persoalan hasil temuan-temuan yang murni ya. Sepertinya sedang berada pada suatu titik tertentu yang membutuhkan penjelasan. Kita akan bahas soal ini di Bukan Partai Politik. Sebuah ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Jangan tinggikan suara, emosi, tetapi mari tinggikan argumentasi. Baik teman-teman, bukan partai politik sedang merintis ya kantor kita itu akan berada di sekitar IKN ya di sebuah kaplingan yang juga kita undang buat teman-teman yang ingin punya kaplingan bersama dengan bukan partai politik, silakan saja cek di website kami bukanpartaipolitik.com bukanpartaipolitik.com ya. Ini kesempatan kerjasama karena hanya dipublikasikan khusus untuk sobat bukan partai politik ya. Cek di sana ada teman-teman bisa berinvestasi tanah 10 kali 20, 10 kali 20 dengan hanya Rp500.000 dalam beberapa tahun teman-teman boom memiliki aset yang mungkin ketika ya IKN itu dipublikasikan sebagai ibu kota politik di 2008 mungkin teman-teman tidak akan mendapatkan lagi yang investasi apa ya yang terjangkau, saya kira begitu. Kita bergeser kepada isu kita. Dua isu yang kemudian memunculkan suatu pertanyaan, mengapa, why, ya, mengapa guru besar kita kehilangan kebesarannya. Nah, situasi yang pertama sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada para pakar yang ya bukan satu saja, tapi lebih dari satu, yang performanya pada puncak-puncak yang seharusnya di usia lanjut mereka, mereka bisa menjadi guru besar ya, yang pada akhirnya tiba pada sebuah apa yang namanya, menjadi pribadi yang wise, yang berhikmat, kemudian boleh menjadi sosok guru yang bisa dipanuti sepanjang masa. Tetapi ibarat bintang yang bersinar kemudian jatuh ya, seperti komet yang terbakar. Nah, yang kemudian yang menarik di sini adalah survei poltreking. Nah, kita berharap ya bahwa ada survei-survei yang bisa kemudian dijadikan rujukan untuk melihat benarkah bahwa suara publik yang disebut-sebut sebagai mayoritas yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu ya berada pada satu titik di mana pantas atau layak untuk dijatuhkan ya, bukan dengan cara impeachment tetapi dengan cara ya ekstra parlementer ya. Jadi ekstra parlemen artinya di luar mekanisme parlemen.
mekanisme DPR, mekanisme MK, mekanisme, eee, MPR dan seterusnya ya. Jadi ini sesuatu yang tanda tanya besar. Kenapa kemudian para guru besar ini berani ya seperti Profesor Saiful Mujani dan yang lain-lain yang mengklaim ya bahwa Prabowo itu pantas ya sudah untuk dijatuhkan. Ya padahal ada lembaga survei yang mensurvei kinerja. Kinerja itu artinya prestasi kerja ya. Tingkat kepuasan, mengukur tingkat kepuasan publik ya. Itu kemudian didapat hasilnya ya 74,9% dan kita berharap sebenarnya profesor seperti Profesor Saiful Muzani harusnya yang mempunyai lembaga ya seharusnya juga perlu melakukan ya riset yang sama seperti yang dilakukan oleh Poltreking ya untuk menunjukkan bahwa memang ya ini ada persoalan pada kinerja Pak Prabowo. Tapi kalau sudah Poltreking sudah menghadirkan hasil temuan 74,9% yang boleh katakan 75% itu ya, angka ini menunjukkan kepuasan terkait dengan kinerja Pak Prabowo dan itu ditunjang dengan penangkapan atau katakanlah, berhasilnya jajaran, dari pembantu-pembantu presiden untuk melakukan ya tangkap ya atau penyitaan ya 11, sekian triliun, 11,4 triliun itu uang luar biasa ya, begitu banyaknya. Dan ini kan mendukung apa yang ditemukan oleh Poltreking Indonesia dalam survei terkait kepuasan. Apalagi bicara tentang 31 ya triliun yang kemarin disampaikan mampu membangun ya sekolah 34.000 dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi ya ini apesnya Profesor Saiful Mujani saja dengan Islah Barawi dan dengan yang lain-lain yang berusaha untuk melakukan send quote ya, kudeta atau makar kepercayaan publik ya. Ini jadi demokrasi dirampas oleh beliau yang sebenarnya adalah tokoh demokrasi. Nah, kita tahu bahwa kita membutuhkan yang disebut dengan stabilitas politik untuk penegakan hukum ya. Ini bagian yang saya ingin pertegas bahwa ya mengapa kemudian hukum itu dalam konteks ini mampu menyelamatkan uang negara? Karena adanya stabilitas politik ya. Secara teori stabilitas politik ini boleh diimplementasikan atau dihadirkan oleh Pak Prabowo dengan gaya kepemimpinannya ya. Sehingga sekali lagi kinerja dari penegak hukum ini berhasil betul-betul membantu presiden untuk menyelamatkan uang ya triliunan ya, puluhan triliun yang bukan main-main. Nah, pertanyaannya tadi yang ingin kita jawab di belakang ini adalah mengapa para guru besar, kaum expertise ini, kaum cerdik pandai ini ya mengalami kematian. Dalam artian ya kehilangan kewarasan, kehilangan rasionalitas di dalam mengukur kinerja presiden. Bahkan tega-teganya ya menggunakan wibawa ya, ini kalau masih ada sih, menggunakan kewibawaan sebagai seorang guru besar itu untuk membangun framing terkait dengan kinerja Pak Prabowo yang jauh berbanding terbalik dengan realitas yang baru berhasil disurvei oleh Poltreking Indonesia. Ya, kita berharap ada lembaga survei lain yang melakukan itu sehingga publik ini tidak bisa kemudian digerus kepercayaannya karena sekali lagi kerja-kerja framing ya atau pembingkaian tentang buruknya kinerja Pak Prabowo itu terus-menerus dikerjakan, bahkan meminjam orang-orang yang sudah punya reputasi secara nasional, ya secara lokal, secara regional, secara nasional dan secara global. Tetapi sayangnya ya, saya kira apa yang Pak Prabowo lakukan pidato di baliknya dengan layer atau backdrop uang puluhan triliun, 11 triliun ya dengan apa yang ditemukan oleh poltreking ini itu menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh para pakar-pakar itu memang punya sengkut niatan yang tidak baik. Ya, saya kira ini mau menjawab pertanyaan terakhir kita, mengapa? Why? Ya, menurut saya yaitu ketika orang punya kompetensi tinggi dan sudah tidak lagi aktif atau katakanlah tidak lagi ada market yang kemudian menyerap kompetensi mereka, maka mereka berusaha secara teoritis untuk menciptakan market mereka sendiri. Apa itu market mereka? Ya menghadirkan diri dengan
antitesis. Sayangnya antitesisnya tidak berbasis pada realitas atau fakta yang sebenarnya, bukan partai politik.